Halo Drakor Lovers, kali ini kita akan bahas satu series Korea terbaru berjudul Shooting Stars, dibintangi oleh Kim Young-dae dan Lee Sung-kyung. Jujur pas nonton ini agak pusing sama plotnya, jadi mohon maaf kalau alur ceritanya agak kurang sempurna, tapi kurangkum dengan semaksimal mungkin. Plot cerita menggambarkan kesibukan dari para pegawai kantor manajemen artis Korea bernama Star Force Entertainment. Seorang ketua departemen humas bernama Oh Han Byul, salah satu dari beberapa pegawai, sibuk di sini. Lanjut kita ke alur ceritanya. Awal cerita diperlihatkan sebuah wawancara oleh Oh Han Byul yang bekerja sebagai ketua departemen humas sebuah agensi artis Star Force Entertainment. Han Byul menjelaskan bagaimana sistem dirinya bekerja sehari-hari, dari mempromosikan artis sampai dengan menghandle skandal-skandal artis, dan juga menghapus artikel-artikel yang merugikan perusahaan. Han Byul seringkali berurusan dengan para reporter, pencari gosip. Ia juga memberikan sanggahan dan konfirmasi terkait kasus-kasus yang menimpa artis manajemennya. Pekerjaannya benar-benar menyita waktu. Harus standby, handphone, laptop menyala, bahkan ketika tidur pun harus siap sedia ketika ada komplain dari bos. Bahkan saat sedang diwawancara, Han Byul harus menerima telepon dari wartawan yang menyanyikan kegiatan salah satu artis paling laris di manajemennya, Gong Tae-sung. Raut wajah Han Byul berubah kesal mendengar nama itu. Ia lantas bilang kalau Tae-sung sedang sibuk menggali sumur di Afrika Selatan. Ya, Tae-sung adalah artis besar yang mendapat skandal beler di klub dan harus menjalani kegiatan amal di Afrika selama setahun untuk memulihkan image baiknya. Tae-sung nampak sangat menikmati kegiatan amalnya bersama anak-anak Afrika. Ia pun menjadi malaikat dan hero artis di jagat maya karena membuat sumur bersih kedua di Afrika. Han Byul menyelesaikan pekerjaannya dan dalam perjalanan berkencan. Pekerjaan yang sibuk membuatnya tak pernah berkencan. Sembari menyetir, ia menyalakan radio, tapi di mana-mana ia hanya mendengar berita tentang Tae-sung. Di sini terlihat Han Byul sangat sebal dengan keberadaan Tae-sung, entah mengapa. Scene berubah saat Han Byul makan malam bersama teman kencannya. Kebetulan teman kencannya ini memberikan topik obrolan tentang artis, padahal Han Byul berharap saat berkencan ia mengobrol topik yang lain. Han Byul sudah sangat lelah mendengar nama Tae-sung disebutkan hari ini. Tiba-tiba ada telepon masuk dan terpaksa Han Byul mengangkatnya. Ternyata ada satu skandal kencan artisnya yang disebarluaskan oleh paparazzi di internet. Hal itu membuat Han Byul meninggalkan kencan romantisnya dan buru-buru memberikan sanggahan kepada tiap-tiap reporter lewat telepon sampai aus. Han Byul pulang ke rumah dengan gontai. Saat ingin minum, kalengnya pun gambar Tae-sung. Ada apa hubungan Han Byul dan Tae-sung ini? Sepertinya sangat rumit. Keesokan paginya, Han Byul sarapan bareng temannya yang bekerja sebagai reporter. Ia sama sibuknya dengan Han Byul, dikejar deadline dan tidak sempat tidur. Setelah selesai sarapan, mereka jalan bersama ke kantor. Han Byul pagi-pagi sudah sempat melihat wajah Tae-sung terpampang nyata di mana-mana, bahkan di bis. Ia teringat saat mengantar Tae-sung ke bandara mau OTW Afrika. Ia dibisiki sesuatu yang hanya Allah dan sutradara yang tahu apaan itu. Sesampainya di kantor, ia bertemu dengan rekannya yaitu Jung Hoon. Kemudian mereka lanjut rapat mingguan. Di situ dibahas mereka harus bisa menghandle masalah-masalah artis dan juga mulai mencari sutradara film untuk mempromosikan artis mereka. Si bos ini juga meminta para karyawannya untuk tes kesehatan fisik. Tidak tahu juga fungsinya apa, tapi terlihat dari mereka seperti terbebani dengan adanya tes tersebut. Keesokan harinya, perusahaan kedatangan karyawan baru yaitu Hong Bo-in. Han Byul mengajak Bo-in berkeliling mengenal lingkungan kantor. Ternyata Bo-in ini salah satu penggemar dari Tae-sung. Han Byul pun jadi tidak mood. Beralih ke kehidupan Tae-sung di Afrika. Ia sebulan lagi hendak kembali ke Korea.
Temannya tanya jika sampai ke Korea ia sangat ingin bertemu dengan siapa. Lalu Taesung memandang foto Eunbyul sembari mengingat kalimat bisikan itu. Ternyata kalimat yang dibisikkan adalah, "Tunggu aku pulang, aku pasti tak akan melepaskanmu." Entah maksudnya apa, tapi asumsi pribadi si Taesung mau balas dendam ke Eunbyul. Maybe. Di Korea, Eunbyul memandang sebuah artikel yang memuat bahwa Taesung sebulan lagi pulang dari Afrika. Eunbyul bad mood dan bilang ingin resign dan cari kerjaan baru sebulan lagi. Shin berubah ke tokoh rekan kerja Eunbyul, yaitu Jung Hoon. Jung Hoon bertamu ke rumah seorang aktris bernama Baek Da-hye. Ia memberikan skrip drama dan beberapa tawaran iklan kepada Da-hye. Di sini Da-hye diceritakan seorang member klub penggemar fanatik dari Taesung. Da-hye sangat senang ketika dapat tawaran kerja bareng dengan Taesung. Tiba-tiba Jung Hoon ditelepon artis senior Song dari kantor. Jung Hoon baru-baru balik. Bu Song marah-marah karena skripnya diprint di kertas bekas oleh karyawan baru bernama Jung Yeol. Jung Yeol sangat taat ketika ada tulisan Go Green. Ia pun memanfaatkan kertas bekas untuk ngeprint naskah drama. Taunya ia kena semprot. Kembali ke Eunbyul. Dia membaca petunjuk teknis pelaksanaan tes kesehatan fisik. Lalu ia meminum bubuk elektrolit sampai mual-mual. Tapi efeknya si Eunbyul beser dan mencret warawiri ke toilet sepanjang malam. Besok paginya, Eunbyul masih harus minum puyer elektrolit. Saat mau minum, ternyata TV-nya nyala, menyiarkan berita Taesung mau pulang ke Korea. Eunbyul seketika langsung bad mood dan mau mematikan TV. Tapi remote-nya masuk ke kolong. Susah payah ia ambil dan tak sengaja menemukan foto berdua Taesung saat kuliah. Kondisi foto sudah setengah lecek. Lanjut, siangnya Eunbyul pergi ke rumah sakit bareng rekannya untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan berlangsung lama, tapi satu persatu dari rekannya harus pergi karena panggilan pekerjaan dari kantor. Susah amat hidupnya. Lagi di klinik saja harus pending. Tiba-tiba di kantor rame, ada berita online yang trending. Taesung memukul seorang relawan di Afrika. Kantor Star Force kelimpungan, apalagi Eunbyul lagi berada di rumah sakit. Eunbyul masih dalam reaksi obat bius. Ditelepon-telepon orang kantor untuk menghandle berita miringnya Taesung. Eunbyul setengah sadar langsung naik taksi menuju kantor dan bajunya masih baju rumah sakit. Setelah dikonfirmasi pihak Afrika, ternyata Taesung hanya menyenggol teman relawannya saat main voli. Astagfirullah. Kasus pun reda, Eunbyul pun pulang. Apesnya mobilnya mogok dan dia harus naik bis. Di bis dia mendengar komentar-komentar emak-emak yang sangat membela Taesung. Eunbyul pun hanya diam karena kecapean. Sesampainya di rumah, ia meminum vitamin karena kelelahan. Ia tertuju pada ember sampah. Terdapat fotonya berdua dengan Taesung. Ternyata Eunbyul adalah teman kuliahnya Taesung. Hal itu jadi bahan pembicaraan antar teman kantor. Dan Bo-in sangat iri karena Eunbyul begitu beruntung bisa berteman dekat dengan Taesung. Eunbyul berangkat kerja, bertemu Jung Hoon yang ternyata mempertahankan Jung Yeon meskipun banyak salah, tapi ia adalah supir handal dan mantan supir ambulans. Eunbyul menuju pantry, mau bikin kopi, ketemu sama Bo-in yang sama-sama bikin kopi. Eunbyul bilang kalau ada kerjaan yang sulit harus cerita dan berbagi. Bo-in agak segan karena dia tahu Eunbyul adalah teman dekat Taesung. Kemudian Bo-in terbelalak kaget karena tiba-tiba Taesung datang ke pantry dari belakang Eunbyul dan langsung mendekati Eunbyul dan berbisik bahasa kalbu. Episode 1 pun tamat. Oke, Drakor Lovers, itu dia alur cerita singkat dari Shooting Stars episode 1. Maaf bila video kali ini kurang sempurna, but I hope you still enjoy this video and see you next day. Bye-bye.